Selamat datang di video tutorial konfigurasi VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Contoh di sini kita memiliki kasus di sekolah. Kita memiliki 3 buah PC pada ruang guru. Seperti ini, dan 3 buah laptop yang berada di ruang siswa. Seperti ini. Untuk menghubungkan ruang guru dengan ruang siswa, maka kita membutuhkan satu buah switch. Kita gunakan dengan seri 2950/24. Kita hubungkan menggunakan kabel jaringan berjenis strike dengan berurutan dari FA01, FA02, seterusnya berurutan seperti ini. Setelah kita membuat topologinya, maka kita membutuhkan IP address. Untuk IP address kita gunakan IP kelas C, yaitu IP-nya adalah 192.168.13 titik sekian. Kita inputkan di masing-masing PC, klik PC-nya, pilih desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP yang akan kita masukkan seperti ini, 192.168.13. kita mulai dari 2. Untuk PC yang selanjutnya berurutan, yaitu 192.168.13. karena tadi titik 2 sudah kita gunakan, sekarang kita gunakan 3. Subnet mask, titik 4 ya. Jangan lupa subnet masknya. Ruangan siswa juga sama. Kita berikan IP address 192.168.13 titik. Selanjutnya itu 5. Setelah 5 yaitu 6. Dan yang terakhir yaitu titik 7. Seperti ini. Setelah kita menginputkan IP, kita coba kirim pesan dari satu PC ke PC yang lainnya. Kita coba dari sesama ruang guru apakah berhasil, dan ternyata hasilnya successful. Lalu kita coba nyebrang dari ruang guru ke ruang siswa. Hasilnya juga sukses. Berarti ruang guru dan juga ruang siswa sudah saling terhubung. Nah, lalu kita di sini diminta untuk mengelompokkan jaringan.
mengelompokkan jaringannya itu untuk ruang guru kita gunakan VLAN 16 ya. Untuk yang siswa kita gunakan VLAN 17 sebagai contoh. Berarti kalau kita menggunakan VLAN, maka kita harus mengkonfigurasi melalui switch ya. Diklik switchnya, kita konfigurasi melalui CLI, Command Line Interface. Enter. Setelah ada tampilan seperti ini, maka kita ketikkan dulu enable. Kita aktifkan dulu enable. Oke. Sekarang karena ruang guru adalah VLAN 16 dan ruang siswa adalah VLAN 17, maka kita ambil dulu VLAN-nya dengan masuk ke database-nya. Ketikan VLAN database seperti ini, enter. Nah, ini sudah masuk ke mode VLAN. Setelah masuk ke mode VLAN, kita ambil VLAN 16 dan kita beri identitas yaitu ruang guru. Untuk penamaan harus seperti ini ya, tidak boleh menggunakan spasi, harus disatukan semua. Enter. VLAN 16 setelah diberi identitas yaitu namanya ruang guru, lalu kita ambil VLAN 17, kita ketikkan VLAN 17 dengan nama ruang siswa. Seperti ini. Ruang guru dan ruang siswa sudah kita tambahkan ke VLAN 16 dan VLAN 17. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi satu persatu. Untuk yang sebelah kiri ini semuanya masuk ke VLAN 16 ya, masuk ke VLAN 16, dan yang sebelah kanan masuk ke VLAN 17. Dengan ketikan apa? Karena ini masih ada di mode VLAN, maka kita harus keluar dulu dari mode VLAN dengan ketikan exit sekali, enter. Nah, setelah apply completed, exiting, di switch ini kita ketikkan configure terminal karena kita akan mengkonfigurasi ya. Ntar sekarang sudah masuk ke mode config, kita masukkan satu persatu dari mulai atas kiri dulu. Ternyata portnya adalah FA0/1, berarti untuk masuk ke port FA0/1 kita harus ketikkan interface FA0/1, enter. Nah, sekarang sudah masuk ke interface FA01 kalau tulisannya sudah config if seperti ini. Setelah ini kita ketikkan switch port, modenya kita ubah menjadi akses, enter. Lalu switch port, aksesnya kemana? Aksesnya yaitu untuk yang FA01 itu ke VLAN 16, berarti kita ketikkan VLAN 16 seperti ini, enter saja. Nah, di sini warnanya oranye, berarti sedang proses ya, mendaftarkan ke VLAN 16. Yang ini udah. Sekarang lanjut ke yang sebelahnya, yang bawahnya yaitu FA0/2. Nah, karena ini masih di FA0/1 config if-nya, maka kita keluarkan dulu dengan ketikan exit satu kali. Nah, sekarang sudah di mode config, kita masuk ke port yang FA02 dengan ketikan interface FA0/2, enter. Nah, ini berarti kita sudah masuk nih ke port FA0/2.
Sama caranya seperti tadi, kita ketikkan switch port, modenya kita ubah ke akses. Switch port, aksesnya kemana? Aksesnya itu ke VLAN 16 ya, yang ini ke VLAN 16, sama seperti yang FA01. Ada typo nih, kalau ada typo tulisannya invalid input detected at tanda ini, berarti kita ikutin tanda yang ini. Tanda ini menunjukkan ke sini ya, berarti kita perbaiki. Switch port akses VLAN 16, berarti ini sedang diproses. Kita lanjutkan ke FA0/3. Kita exit dulu dari interface FA02, enter. Kita masuk ke interface FA0/3. Setelah masuk, sama seperti tadi, kita beri perintah switch port, modenya akses. Switch port aksesnya itu ke VLAN 16 ya, sebelah kiri adalah 16. Enter. Sebelah kiri kita sudah daftarkan ke VLAN 16. Lalu yang sebelah kanan untuk ruang siswa kita daftarkan ke VLAN 17. Berarti karena ini masih di FA0/3, kita exit dulu satu kali, masuk ke port yang FA0/4 yang ini. Kita konfigurasi interface FA0/4, enter. Sama caranya seperti tadi, switch port, mode akses. Switch port aksesnya ke VLAN berapa? VLAN 17 untuk ruang siswa. Enter. Kita sudah daftarkan yang FA04 ke VLAN 17. Sekarang kita daftarkan FA05. Nanti kita exit dulu satu kali, masuk ke interface FA0/5. Switch port, modenya akses, typo lagi, ternyata kurang C. Oke, sudah. Switch port aksesnya kemana? Ke VLAN 17 ya, yang ini ke VLAN 17. Sudah didaftarkan. Sekarang masuk ke FA0/6. Exit satu kali, interface FA0/6. Switch port, mode akses, modenya akses. Switch port aksesnya kemana? Aksesnya ke VLAN 17. Nah, seperti ini. Kita sudah mendaftarkan ruang guru ke VLAN 16 ya, 3 komputer ini, dan ruang siswa 3 laptop ke VLAN 17. Sekarang kita coba dikirim pesan. Untuk PC yang pertama ke laptop yang pertama, apakah sukses? Ternyata hasilnya valid ya, hasilnya valid. Kenapa? Karena ruang guru sudah kita daftarkan ke VLAN 16 dan ruang siswa kita daftarkan ke VLAN 17. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk VLAN 16 yaitu ruang guru dan VLAN 17 yaitu ruang siswa. Apabila ketika kita kirim pesan itu hasilnya menjadi sukses. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengubah IP-nya. Mengubah IP-nya dengan
menambahkan satu buah router ya. Di sini kita pakai router PT. Kita hubungkan dulu FA0/7 ke FA0/0. Nah, untuk yang ruang guru itu IP-nya tetap seperti ini. Kita ubah yang IP dari ruang siswa menjadi 153.88.10 sekian. Untuk yang ruang siswa kita memiliki IP 153.88.10 sekian. Kita inputkan di sini. Kita ganti IP-nya menjadi 153.88.10. Kita mulai dari 2. Ini 153.88.10.3. Dan yang ini 10.4. Setelah seperti ini, agar ruang guru dan ruang siswa saling terhubung, kita harus menambahkan gateway. Gateway-nya itu kita gunakan belakangnya titik 1. Seperti ini. Nanti sama. Yang ruang siswa juga gateway-nya belakangnya yaitu titik 1. Seperti ini. Kita inputkan. Sembilan dua 192.168.13.1. titik 1 168.13.1. Nah, yang laptop IP-nya 153.1. Ini ya, jangan lupa yang ini. Semuanya harus dikasih gateway. Oke, setelah kita masukkan IP gateway ke masing-masing PC dan laptop, sekarang kita konfigurasi melalui switch dulu. Dari switch kita lihat di sini yang terhubung ke router yaitu portnya adalah FA0/7 ya. Yang ini FA0/7. Berarti kita masuk ke interface FA0/7. Masuk ke interface FA0/7 ini untuk apa? Kita ubah modenya. Berarti kita ketikkan switch port mode nya itu adalah terang. Switch port mode terang. Enter. Kalau ke router itu adalah terang. Kalau yang ke PC atau ke laptop itu modenya akses ya. Nah, berarti untuk switch kita sudah konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi melalui router. Kita klik routernya, pilih CLI seperti tadi. Ketika ada
dialog seperti ini, kita ketikkan no, enter lagi. Nah, router siku seperti ini, berarti kita ketikkan enable, kita aktifkan enable. Setelah pagar berarti configure terminal, karena kita akan mengkonfigurasi. Sudah masuk ke mode config pada router ini. Sekarang kita masuk ke interface yang ini ya, karena router ini terhubungnya hanya ke switch yang ini ya, portnya hanya ada FA0/0. Kita masukkan interface FA0/0. Kita masuk ke VLAN 16 ya. Ruang guru ini adalah VLAN 16. Berarti kita ketikkan 16 di sini. Enter. Ketika kita ketikkan interface FA0/0.16, maka tulisannya adalah config sub if ya, karena kita akan menghubungkan VLAN 16 ini ke router ya. Lalu apa? Kita ketikkan encapsulation, karena kita akan membungkus si VLAN 16 ini dikenalkan ke router. Seperti ini penulisannya, encapsulation.1key spasi nomor VLAN-nya berapa? Nomor VLAN-nya adalah 16. Oke, enter. Setelah enkapsulasi, lalu kita masukkan IP gateway-nya dengan ketikan IP address yang ada di VLAN 16, yaitu gateway-nya adalah ini ya, 192.168.13.1. Jangan lupa subnet masknya kita tulis seperti ini, enter. Nah, untuk yang VLAN 16 kita sudah daftarkan ke router. Sekarang kita daftarkan VLAN 17 ke router ya. Ini masih berada di interface FA0/0 VLAN 16. Nah, kita exit dulu satu kali, baru kita masuk ke interface FA0/0 yang VLAN-nya adalah 17 ya, ruang siswa. Sama perintahnya, encapsulation.1key, kita masukkan nomor VLAN-nya adalah 17. Oke, enter. Masukkan IP address gateway dari VLAN 17 yang ini adalah 153.88.10.1. Masukkan subnet masknya. Nah, kita sudah mendaftarkan VLAN 17 untuk dikenalkan ke router. Selanjutnya apa? Kalau kita sudah mendaftarkan VLAN 16 dan VLAN 17 ke router, sekarang kita perhatikan kabel dari router yang terhubung ke switch itu masih merah portnya. Berarti kita harus aktifkan. Untuk mengaktifkan, ini masih berada di FA 0/0.17. Kita exit dulu sekali, lalu kita masuk ke interface FA 0/0. Untuk apa kita masuk ke FA 0/0? Karena kita akan mengaktifkan dengan ketikan no shutdown, enter. Nah, sekarang portnya sudah
nyala ya. Lalu sekarang kita coba kirim pesan dari ruang guru ke ruang siswa. Untuk pengiriman pesan yang pertama itu Violet ya, Violet. Kita coba pengiriman pesan yang kedua, dan ternyata hasilnya sukses ya, sukses. Kita coba PC yang lain ke laptop yang lain. Oke, Violet kita kirim lagi, hasilnya sukses. Nah, berarti ruang guru dengan ruang siswa sekarang sudah saling terhubung dan saling terkoneksi. Sekian video tutorial konfigurasi VLAN Cisco Packet Tracer, semoga bermanfaat.